Akhirnya mereka mengatakan salah satu cara untuk mengalahkan Islam itu adalah dengan mencabut akar akidah mereka, ajaran mereka dari hati-hati mereka. Ya, maka masuklah budaya-budaya ini. Ya, Hmm. budaya seperti itu, laki-laki yang menggunakan pakaian wanita, ya. Lalu mereka bangga dengan itu. Iya. Tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Padahal ya kita tahu kalau seseorang itu sudah melakukan sebuah dosa dan tidak lagi merasakan kepekaan di dalam, itu sudah sangat memprihatinkan. Kali ini sudah hadir di depan kita ini Kak Muhtadin Akbar. Gelarnya apa Kak? SSI. SSI ya. SSI. Baik. Seorang pendakwah juga, dai yang konsennya memang di anak muda ya Kak ya. Iya. Iya. Mungkin bisa ceritakan sedikit tentang Kakak ini. Eh apa ya? Jadi pertama kali mengenal hidayah itu memang sejak usia SMP. SMP Kak. Ya, ya alhamdulillah sudah mulai ikut kajian. Ya. Jadi semasa SMP dan SMA itu banyak menghabiskan waktu selain belajar itu dengan Iya. ikut kajian. Hmm. Nah, itulah sampai sekarang akhirnya saya lebih banyak fokus untuk dunia remaja Remaja ya, ya Kak. seperti itu. Iya. Karena memang sudah terlebih Iya, dahulu lah masuk di situ. iya. Nah, Tuh. berarti ada sedikit lah pengetahuan tentang bagaimana cara menghandle para remaja-remaja ya Iya, Kak, sesuai dengan konsep Islam mungkin, atau mungkin sedikit keluar, maksudnya secara duniawi bagaimana untuk menggabungkan mereka masuk ke dunia Islam ini Kak. iya, Mungkin seperti kayak nanti ada perlombaan apa misalnya Kak. iya, Nah, hari ini kita mau bahas yang lagi tren ini Kak, iya, yaitu Citayam Fashion Week. Nah, hari ini kan kita lihat banyak gerombolan anak-anak muda yang berbondong-bondong ke acara ini Kak, iya. Citayam Fashion Week Tuh. ini. Bahkan bukan cuma di Jakarta atau di kawasan Sudirman, bahkan sudah ada di Makassar, Semarang, Bandung, sama Bali kalau tidak salah itu Kak. Nah, eh, karena itu pula kita mungkin ada rasa-rasa yang prihatin dari kita ini semua, baik itu dari mungkin dari segi pendidikan mereka, yang dimana kita ketahui bahwa salah satu dari mereka ini kan ditawari beasiswa sampai ditolak. Nah, bagaimana kira-kira pendapat tak ini Kak terkait Citayam Fashion Week ini? Iya, sebelumnya saya tidak terlalu paham ya dengan uh, yang lagi ngetrend saat ini. Iya. Pertama memang saya tidak ikut ya berita di baik di televisi maupun di media sosial. Saya lebih banyak memanfaatkan media sosial itu untuk hal-hal yang sifatnya berbagi ilmu dan manfaat. Cuman beberapa kemudian akhirnya viral Iya. dan ikut, ya betul tadi ada rasa sedih sebenarnya, karena kalau kita coba melihat dari perspektif Islam, ya sungguh sangat disayangkan ya, anak-anak muda yang kita harapkan bisa menjadi generasi pelanjut di kemudian hari, ya justru menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sebenarnya sangat tidak bermanfaat, ya sebagaimana kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu ia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Itu baru yang tidak bermanfaat, itu Iya. baru yang sia-sia. Tapi kalau ternyata kita lihat di Citayam Fashion Week ini, bukan hanya hal yang sia-sia, Iya. tapi justru banyak maksiat di dalamnya. Banyak hal-hal yang justru menabrak ya norma-norma agama, ya norma kesopanan, bahkan bisa kita katakan bukan budaya asli Indonesia. Iya. Jadi memang ini kelihatannya ada yang kayak pakaian laki-laki, pakaian Betul. perempuan. Iya. Ya, jadi memang dari wakil gubernurnya sendiri pun mengatakan bahwa Citayam Fashion Week ini ibarat kayak hampir ditunggangi lah sama kaum-kaum LGBT, sampai mereka akhirnya alhamdulillah hari ini kan kita ketahui bahwa sudah ditutup Kak. Ah, Jadi iya. sudah ditutup alhamdulillahnya. Cuman kita tidak tahu apakah akan berlanjut selanjutnya atau bagaimana. Nah, di sini kan kita lihat ada sosok-sosok viralnya, ada Sabikul Awalunnya lah Iya. misalnya begitu. Jadi ada kayak itu yang
ternyata kadarullah memang ada broken home di rumahnya dan kena pelecehan seksual oleh salah satu pekebunnya. Iya. Ya, dan ada juga yang ini bahkan sampai ada yang itu yang kami ketahui setelah membaca juga dari baik itu dari nonton TikTok, YouTube dan sebagainya bahwa ini ternyata dari umur 7 bulan bapaknya sudah meninggal. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa kita lihat juga sepertinya ada yang kurang, maksudnya mereka tidak memiliki superhero dalam keluarganya atau keluarganya ini kan rata-rata broken home. Iya. Maka yang bisa dilihat bahwa sosok ayah ini yang kurang dari mereka. Jadinya kalau yang dilihat bahwa bapak ini sepertinya sangat penting ya Kak. Bagaimana? Iya. Baik. Kita tidak masuk dalam person-person ya. Cuman memang kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu hampir semua, atau kita katakan sebagian besar, bila kita katakan semua, ya, durus Al-Quran itu mengajarkan kepada kita bahwa yang paling kemudian bertanggung jawab dalam menasehati, mendidik, dan membimbing setiap anak itu adalah ayah. Ya. Semua ayat-ayat dalam Al-Quran ya, yang berkaitan dengan pembinaan, tarbiyah, ya, pendidikan dalam keluarga ditampilkan dalam dialog antara ayah dengan anaknya. Bagaimana dialog Luqman dengan anaknya, bagaimana dialog Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya, ya, dan juga kisah-kisah yang lain. Hal ini menunjukkan memang bahwa peran ayah dalam keluarga itu sangat besar, ya, itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita katakan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak, maka ayah adalah kepala sekolahnya. Dia yang kemudian memimpin madrasah itu akan dibawa kemana? Iya. Dan sangat penting memang, ya, sangat penting memang bagaimana seorang ayah itu menjalankan perannya dengan benar, ya, untuk menghindari anak-anak kita, anak-anak muda zaman sekarang ini untuk terhindar dari pengaruh-pengaruh yang sangat merugikan masa depan mereka. Tapi kan mereka niatnya ini kan baik semua Kak. Iya. Kayak ini niatnya itu untuk membahagiakan orang tuanya. Dan dia alhamdulillah kemarin di acara salah satu televisi itu menerima beasiswa dari Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil. Masya Allah. Namun yang ini nih satu ini ada yang menolak karena katanya dia lebih mau fokus atau konsen di konten kreator ini. Menurut tak ini Kak, apakah dengan viralnya mereka ini, walaupun ada juga netizen yang mengatakan bahwa paling 1, 2 bulan, 3 bulanan ngetrennya, setelah itu mau ngapain? Kira-kira menurut tak ini penting tidak anak seusia mereka dari umur 16 sampai 17 tahunan yang saya lihat itu penting tidak pendidikan buat mereka ini, terutama kan kalau di dunia content creator misalnya atau dunia keartisan lah, itu kan biasanya gampang dibodoh-bodohi ketika mereka tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Ini pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk backup pekerjaan artis saja, tapi bahkan untuk semuanya, ya, itu semuanya. Coba kita lihat Al-Quran sendiri, ayat yang pertama kali turun itu perintah untuk membaca. Iya, dalam hadits juga dikatakan ya bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, maka sangat penting sebenarnya apapun profesi kita ke depannya, ya, hanya saja yang sebenarnya kalau kita mau melihat dari sisi yang lain ya, kebebasan berekspresi itu sebenarnya juga tidak sepenuhnya harus kita dukung. Memang setiap orang punya hak ya untuk mengekspresikan seperti apa dirinya. Hanya saja kebebasan itu harus dibatasi dengan norma-norma yang berlaku. Ada aturan agama di dalam, ya, termasuk juga pendidikan, ya, termasuk juga pendidikan. Setiap orang tentu punya hak untuk menentukan mau jadi seperti apa mereka, ya, mau jadi seperti apa mereka, ya. Apakah mereka ingin fokus dengan karirnya lalu mengabaikan pendidikan, atau mungkin dia memfokus pendidikan sambil menjalankan juga karirnya, atau meninggalkan karirnya hanya untuk fokus pendidikan full all out di sana. Itu setiap orang pasti punya
pilihan, dan kita tidak punya hak untuk istilahnya memaksa mereka dalam pilihan mereka. Cuman perlu untuk kita ingat dan saling mengingatkan bahwa yang namanya pendidikan itu sangat penting, ya. Pendidikan itu sangat penting, ya. Ini bukan hanya soal kita nanti dalam dunia kerja mudah tanda petik dibodoh-bodohi ya, Bodoh-bodoh. seperti kata tadi. Cuman yang paling penting adalah kelak di beberapa tahun yang akan datang, kita juga pasti akan punya keluarga, kita juga punya anak. Kita katakan bahwa ibu itu adalah madrasah pertama, ayah adalah kepala sekolahnya. Baik buruknya anak nanti tergantung bagaimana pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Nah, kalau orang tuanya kemudian tidak punya bekal dalam hal itu, lalu kita bisa tahu bagaimana masa depan anaknya seperti apa. Jadi sekali lagi, bukan hanya sekedar untuk menghindari kita dibodoh-bodohi gitu ya, bukan hanya sekedar nanti kita mau jadi artis atau mau jadi apa kita butuh pendidikan, bukan. Itu hanya nomor 2. Nomor pertama adalah karena kita akan membangun keluarga, sementara keluarga itu adalah miniatur bangsa. Iya, keberhasilan satu bangsa dilihat dari keberhasilan membangun keluarganya, seperti itu. Iya. Dan juga kemarin ada di TikTok itu Kak, ada anak sekitar umuran mungkin sekitar 8-9 tahunan yang diwawancarai, bahkan sampai doa iftitah pun mereka nggak tahu. Nah, inilah masalahnya. Ini PR untuk kita semua ya, bukan hanya untuk orang tua, itu juga para pendidik, para dai ya, bahwa tugas kita itu memang belum selesai. Cukup sedih juga, saya sempat lihat videonya ketika ada sosial eksperimen di Fashion Week itu ya. Lalu kemudian ada anak SMP yang muslim tapi sampai tidak mengetahui dan tidak mampu membaca doa iftitah. Jadi ini hanya satu dari sekian contoh yang tersebar di luar sana. Iya. Saya teringat ya dengan ada sebuah artikel yang pernah saya baca ketika Raja Louis yang ke-9 itu menjadi tawanan di Al-Mansuriyah, Mesir setelah perang salib. Ya. Dia dari mana, negara mana itu Kak? Raja Louis ini? Kalau saya tidak salah Italia ya, saya kurang tahu. Iya. Yang jelas salah satu yang kemudian tokoh ya dalam perang salib itu tertawan. Lalu kemudian dia menulis sebuah surat mengatakan bahwa kayaknya kalau kita ingin mengalahkan Islam dengan cara peperangan militer itu sangat sulit. Karena ajaran mereka yang begitu mengakar, terutama soal jihad fisabilillah. Ya, kita ngomong jihad tidak apa-apa ya. Iya, kayaknya aman. Iya, insyaallah ya. Karena itu bagian dari ajaran Islam kan. Iya. Raja Louis mengatakan kita tidak bisa lewat peperangan, ya. Ya, bagaimana umat Islam yang terpuruk lalu mampu bangkit, umat Islam yang terpuruk lalu mampu bangkit di beberapa generasi yang ada. Akhirnya mereka mengatakan salah satu cara untuk mengalahkan Islam itu adalah dengan mencabut akar akidah mereka, ajaran mereka dari hati-hati mereka. Ya, maka masuklah budaya-budaya ini. Ya, budaya seperti itu, laki-laki yang menggunakan pakaian wanita, ya. Lalu mereka bangga dengan itu. Tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Padahal ya kita tahu kalau seseorang itu sudah melakukan sebuah dosa dan tidak lagi merasakan kepekaan di dalam, itu sudah sangat memprihatinkan. Itu sudah menjadi kondisi yang sangat buruk, gitu ya. Iya. Dan dia bangga, dan sayangnya kok diviralkan, itu disayangkan. Viral sekali itu, Kak. Kok diberikan panggung, gitu ya. Iya, padahal itu merusak generasi kita yang akan datang. Apa jadinya negeri kita ini? Negeri yang katanya muslim terbanyak di dunia, namun justru generasi mulanya seperti itu. Ya? Iya. Tapi kan dari beberapa mereka kan niatnya baik, Kak. Ada yang mau menaikkan umroh orang tuanya, ada juga yang mau bahagiakan orang tuanya. Dari hasil-hasil itu, apakah nah ini juga yang perpakaian perempuan itu, kita tidak tahu apakah mereka ini LGBT atau apa. Nah, ada yang menunggangi lah acara tersebut, bahkan sampai artis pun ikut-ikutan semua turun. Iya. Niat baik itu tidak hanya sekedar cukup dengan niat saja. Dalam setiap amalan perbuatan, syaratnya ada 2. Niat ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi apapun yang kemudian kita lakukan harus selalu mengendarai 2 ini. Kapan salah satunya tidak ada, maka tidak dikatakan benar.
sekalipun niatnya baik, tapi kalau itu sudah melanggar ya norma dan aturan agama, maka itu kita katakan tidak tepat juga. Ya, tidak tepat juga. Ada seorang yang diberikan amanah dalam sebuah jabatan, dia niat untuk mensejahterakan keluarganya, mengumrohkan orang tuanya, ya, lalu akhirnya ia korupsi. Maka kita katakan bahwa itu dengan cara yang benar, kita katakan itu salah, walaupun niatnya baik. Ya, iya. Maka lagi-lagi niat yang baik itu nanti kemudian kita katakan baik kalau sesuai dengan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Iya. Sepertinya kalau yang saya lihat memang para pendakwa ini, para dai ini yang kurang untuk terjun ke acara tersebut, Kak. Karena yang saya lihat juga bahwa nah ini mereka turun, mereka berdakwah di sana, sedangkan kita ini masih ada yang kayak ngapain saya dakwah di sana, padahal kan ini sebenarnya sasaran dakwah, Kak. Di sana itu sebenarnya ada sasaran dakwah, cuman kita ini terkadang masih saling gotong-gotokan antara kita sendiri, Kak. Iya, saya memang sebenarnya kurang berpendapat ya. Kemudian ketika ada seorang dai yang mengatakan kita tidak perlu masuk di zaman saat ini, ya. Padahal dakwah itu ya harusnya metodenya ya itu harus bisa mengikuti zaman. Iya. Ketika media sosial berkembang, ya, maka jangan kita biarkan media sosial itu berkembang begitu saja ya tanpa arah. Kita harus masuk di dalam. Ya, kita harus berdakwah lewat media sosial. Ya, kemudian ada acara-acara seperti ini, ya, kita tidak harus ikut-ikutan di dalam, tidak. Gitu ya. Cuman harus ada tindakan-tindakan preventif yang kita lakukan. Ya. Baik, misalnya saya kagum dengan beberapa anak muda di suatu kota yang pernah saya kunjungi. Ya, di setiap pekannya itu di Car Free Day, ya, yang kita tahu adalah saja kemaksiatan yang ada di sana, kan, bukan berarti sepenuhnya juga salah. Ternyata dia mengambil satu stand juga di situ, lalu mengadakan pembelajaran Al-Quran gratis. Masya Allah. Jadi dia buka stand di pinggiran jalan itu, lalu mengajak siapa saja orang untuk membenarkan surah Al-Fatihahnya. Lalu kemudian bagi yang mau lanjutkan pembelajaran, Masya Allah, itu bisa dilanjutkan setelah acara itu. Ya. Atau mungkin metode dakwah kita bisa kita tempuh dengan cara yang lain yang bisa menarik perhatian. Karena kan sebenarnya seperti ini, orang itu kadang cenderung sesuai dengan apa minatnya, gitu ya. Apa yang menjadi kecenderungan hatinya, gitu ya. Maka kita perlu untuk mengetahui itu juga, ya, setiap dai. Ya, jangan kemudian kita pahami bahwa dakwah itu hanya lewat mimbar, ya, hanya lewat taklim dan seterusnya. Ya, berarti para dai ini istilahnya wajib lah ya, Kak, turun ke kita yang Fashion Week ini, yang di Sudirman ini, setidaknya mereka bisa mendakwai 1-2 orang atau mengajak mereka sholat, Kak. Iya, saya tidak katakan itu wajib, karena setiap orang pasti punya pandangan dan pendapat masing-masing. Iya, yang wajib itu adalah kita tidak berhenti untuk memikirkan dan bertindak bagaimana mendakwahi mereka. Ya, apakah kita harus langsung turun ke Citayam Fashion Week itu untuk langsung terjun berdakwah di sana, atau kita tidak ke sana, ya, karena kekhawatiran diri kita, ya, karena memang setiap orang punya pandangan berbeda-beda, tapi dia punya cara yang berbeda dan punya cara yang lain, ya, untuk mendakwahi orang-orang yang hadir saat itu. Nah, ini kan rata-rata anak muda ini ketika masih remaja-remaja lah, bahkan masih umur 13, ya, anak-anak SD sampai SMP lah ya, Kak, kebanyakan di sana. Nah, mereka ini kan ketika melihat sesuatu yang viral itu, mereka langsung mau ikut juga, karena menurut mereka kan sekarang ini konten kreator yang bisa memiliki banyak cuan seperti itu. Nah, ini kan memang harus ada kayaknya kurang pemikiran memang yang ada di sini. Betul. Sampai bahkan rela memakai baju yang aneh-aneh seperti itu. Dan seperti kita bilang tadi bahwa memang Islam ini ya tidak bisa dikalahkan lewat perperangan, melainkan melalui ghuslul fikir. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ini, Kak, untuk
biar mereka ini, anak-anak ini yang umur-umur masih belasan tahun ini punya kayak superhero sendiri. Nah, di antara misalnya kita para dai misalnya, atau siapa gitu yang bisa membawa mereka ke arah yang lebih benar lagi. Karena kan biasanya kita ini kebanyakan yaitu menghukumi sebelum kita mengajak mereka. Seperti itu Kak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Iya, yang harus kita lakukan yang paling pertama memang ya, bahwa setiap dai itu ya harus memikirkan berbagai macam metode dakwah yang bisa masuk ke dunia mereka. Dan kita tidak boleh kemudian pikir capek juga ya mendakwahi mereka. Ya, capek juga ya, karena in kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Gitu ya. Jadi kalau kalian merasa capek, mereka pun juga merasakan capek seperti yang kalian rasakan. Ya. Tapi kita mengharapkan sesuatu yang dari Allah yang tidak mereka harapkan. Ya, kita akan mendapatkan dari Allah apa yang mereka tidak dapatkan. Maka para dai ini, pesan kami untuk kami dan semuanya, ayo para dai kita lebih kreatif. Ya, lebih kreatif ya. Podcast seperti ini gitu ya, atau kemudian kita dakwah lewat media sosial ya. Kemudian kalau keburukan bisa viral, kenapa kebaikan tidak? Ya, karena kebaikan tidak ya. Kemudian kita bisa mengemas dakwah itu dengan hal-hal yang menarik tapi tidak melanggar syariat. Itu yang paling penting. Tidak monoton ya Kak. Tidak monoton ya, istilahnya kita tidak kolot gitu ya. Ya, dan seterusnya. Itu memang yang pertama yang harus setiap dai harus memikirkan itu, gimana sih bisa masuk ke generasi milenial saat ini, dengan dakwah itu dikemas seperti apa, dakwah itu diiklankan seperti apa ya, agar mereka menarik ya. Karena kebaikan dan keburukan ya memang kita katakan itu adalah sebuah peperangan ya, pasti akan ada yang kalah ada yang menang. Ketika keburukan itu bisa menang, pasti kebenaran akan kalah. Kan seperti itu ya, walaupun kita akan katakan kebenaran suatu saat pasti akan menang juga. Itu sudah janji Allah tentunya. Tapi pertanyaannya, kita berada di mana? Ya, ketika kemenangan itu akhirnya dimenangkan oleh kebenaran itu dimenangkan oleh Allah. Kan begitu ya. Iya, di saat musuh-musuh Allah itu begitu kreatifnya tanda petik untuk menjauhkan generasi kita dari Islam yang benar, kok kita tidak bisa sesekreatif itu gitu ya. Ya, kita tidak bisa sesekreatif itu untuk mengajak mereka ya kepada kebenaran. Iya. Ya, itu lagi sih Kak, memang masih banyak PR-PR kita ini para dari kita itu yang dai-dai ini yang perlu lebih terjun lagi ke ya usia anak-anak muda lah. Karena kan anak muda ini yang cenderung gampang, bisa dibilang gampang dimasuki otaknya, tergantung siapa temannya dan sebagainya. Dan kalau menurut Kak, ini kan dia memakai jalanan Kak. Nah bahkan yang saya lihat di beberapa video di TikTok, ini jalanan ini sampai ada bapak-bapak yang marah karena macet dan sebagainya. Nah ini bahkan sampai sudah ada di Makassar, pakai zebra cross lagi, pakai jalanan lagi. Nah setahu saya itu kan melanggar apa, mengganggu ketertiban umum Kak. Kalau secara Islam itu seperti apa Kak? Iya, dalam Islam ada sebuah hadis dikatakan bahwa di antara cabang-cabang keimanan yang paling ringan itu adalah menghilangkan duri atau gangguan di jalanan. Ya. Duri aja, gangguan saja yang sekecil itu harus ditinggalkan dan harus dihilangkan. Itu adalah bagian daripada iman. Lalu bagaimana kalau kita yang menciptakan gangguan itu? Betul. Gitu ya. Iya. Mirip-mirip lah Kak ya, polisi tidur. Ya. Jadi saya katakan ya, kalau duri saja ketika kita melihat di jalan harus kita paku, duri atau apa saja yang bisa kemudian membahayakan, memudaratkan pengguna jalan, dan kita lihat itu wajib untuk kita hilangkan, lalu bagaimana mungkin kita bisa menjadi penyebab gangguan itu? Kan gitu ya. Dan tidak ada maslahat yang ingin dicapai. Ya, tidak ada maslahat bersama yang ingin dicapai. Kalau hanya sekedar hura-hura ya, mengikuti gaya hedon kaum sana gitu ya. Ya, bahkan justru di dalamnya ada pelanggaran-pelanggaran syariat ya. Iya, apalagi ditunggangi oleh LGBT. Ini seperti
mengumpulkan begitu banyak keburukan dalam satu pekerjaan. Ya. Ya, alhamdulillah. Betul-betul ini LGBT masuknya pelan-pelan mereka ini. Iya, betul ya, betul. Dan memang itu susahnya kita karena kita itu hidup di zaman ini ya. Itu mengumpulkan semua zaman, mengumpulkan semua fitnah di zaman-zaman sebelum kita. Ya. Fitnah yang ada di zaman Nabi Adam alaihissalam, ada pembunuhan, Iya, terjadi sekarang. Ya. Zaman tukang sihir, ya, dukun dan seterusnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu berkembang biak sekarang. Ya. Iya. Bahkan bertopeng Betul, ya. Islam, Ya. Ustadz. Dan itu saat ini kita hidup di zaman yang seperti itu. Ya. Iya. Zaman kita ini mengumpulkan semua fitnah dari zaman-zaman sebelumnya. Termasuk LGBT yang zamannya Nabi Lut alaihi salam itu berkembang biak sekarang. Ya. Dan sayangnya ada saja orang-orang yang kemudian berusaha untuk mencoba memberikan ruang untuk itu. Itu yang kita sayangkan ya. Iya, harusnya tidak seperti itu. Katanya kebebasan berpendapat. Betul, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Padahal berekspresi. dia lupa bahwa hidup di dunia ini adalah ya kebebasan yang terbatas. Bebas tapi terbatas. Iya, saya tidak tahu apa istilahnya yang cocok. Karena ya sekalipun kita masing-masing memiliki hak ya untuk berekspresi, tapi ekspresi itu tidak boleh kemudian mendobrak aturan-aturan agama yang ada. Ya, iya. Ini kita berbicara dari perspektif Islam ya. Ya tidak bisa seorang perempuan lalu kemudian ingin berpenampilan terserah dirinya. Dalam Islam sudah diatur tentang aurat itu. Ya, seorang laki-laki menginginkan untuk berpenampilan seperti apa yang ia inginkan, ya, sampai menyerupai wanita, ya, ya dan seterusnya. Bahkan banyak fasilitas dari negara-negara yang ada, termasuk Indonesia, operasi plastik dan semacamnya. Itu jelas terlaknat dalam Islam, ya, terlaknat dalam ajaran agama kita. Ada juga pemikiran lain Kak mengenai Citayam ini. Ini katanya ada yang memang kayak membiayai agar cepat viral, itu dari orang-orang kaya dari sana, itu cepat viral, dan itu salah satunya memang LGBT katanya. Dan juga ini biar perkumpulan itu Kak katanya, biar kita lebih saya lupa lagi Kak, biar anak-anak muda ini gampang kita masuki otaknya untuk misalnya dia seperti merokok. Nah, ya itu seperti kita bilang tadi bahwa banyak keburukan yang ada di sana, dan memang ada agenda-agenda besar katanya yang ya saya lihat beberapa sugesti di TikTok, pernyataan-pernyataan pendapat mereka sih. Tapi kan ada juga beberapa seniman yang mengatakan bahwa pakaian mereka, laki-laki berpakaian perempuan itu kan selama memang mereka ini tidak LGBT, ini kan cuma fashion katanya Kak. Cuma fashion katanya. Apakah memang boleh seperti itu? Apakah ini kan cuma fashion, atau misalnya yang merokok walaupun dia tidak merokok tapi harus endorse rokok misalnya, atau sekarang mungkin rokok sudah agak ditinggalkan tapi nge-vape. Nah, bagaimana kira-kira itu Kak? Apa bisa Kak menerima endorsean dari seperti itu? Baik. Dia tidak LGBT. Dia hanya mengekspresikan seni dalam dirinya dengan berpakaian seperti wanita. Dalam Islam tetap terlarang. Nggak boleh ya Kak? Jelas tetap terlarang. Iya, contoh lain misalnya dalam Al-Quran yang dilarang itu berzina atau mendekati zina. Mendekati zina, mendekatinya aja sudah dilarang. Mendekati hal-hal yang kemudian bisa menjatuhkan kita pada kemaksiatan dan kedurhakaan itu sudah dilarang dalam Islam. Ya, bukan belum melakukan, ya, sama dengan hanya berpakaian seperti itu. Ya, laki-laki kemudian berpakaian wanita walaupun dia tidak LGBT, dia normal, dia straight, tapi kita katakan ya cara berpenampilannya itu salah. Ya, berpenampilannya itu salah. Dari sisi Islam cara berpenampilan mereka jelas salah. Jelas, karena masing-masing wanita dan laki-laki dalam Islam sudah ada tuntunannya. Ya, sudah tuntunan cara berpenampilannya, ya, dan seterusnya. Dia tidak merokok, tapi dia menerima endorse dari misalnya rokok gitu ya. Apakah boleh atau tidak? Iya. Kita sudah pahami bahwa rokok itu dalam Islam haram. Maka sekalipun dia tidak kemudian merokok, tapi membantu
orang untuk merokok juga itu salah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam keburukan. keburukan dan permusuhan, dalam dosa dan permusuhan. Iya. Kita bantu orang lain memperkenalkan dia supaya dia bisa melakukan dosa, kita juga dapat dosanya. Man dalla 'ala syarrin, siapa yang kemudian menunjukkan seseorang pada suatu perbuatan dosa, maka dia juga akan mendapatkan dosa sebagaimana pelaku dosa itu, tanpa mengurangi dosanya sama sekali. Jadi walaupun dia tidak melakukan itu, tapi kalau orang lain melakukan lewat perantara dia, maka dia tetap juga berdosa. Iya. Lagian soal rezeki, ayolah kita sama-sama berpikir rezeki itu Allah yang atur kok. Ya. Ketika kita berada di alam rahim ibu kita, setiap kita tertetapkan takdirnya 4 hal. Salah satunya adalah rezeki. Setiap kita tentukan rezeki kita itu dari Allah itu sekian, gitu ya. Semasa hidup akan menghabiskan sekian. Kita mau cari dengan cara yang halal dapatnya segitu juga. Cari dengan cara yang haram dapatnya segitu juga. Rezeki itu sudah Allah atur. Kalau rezeki itu memang untuk kita, sekalipun kita lemah dan tidak mampu untuk mendekati rezeki itu akan datang kepada kita. Kalau rezeki itu bukan untuk kita, walaupun kita kuat dan tangguh untuk mencarinya, kita tetap tidak akan pernah mendapatkannya. Jadi ayolah, janganlah kemudian kita mengatakan ya ini jalan ya, iya, untuk mendapatkan rezeki, cuan dan seterusnya. Allah sudah atur kok itu ya. Rezeki kita itu sudah ditetapkan ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Kita cari dengan cara yang halal dapatnya segitu juga, cari dengan cara yang haram dapatnya segitu juga. Ya sih Kak, ya halal haram, tapi biasa kan kebanyakan anak muda sih Kak ya kayak ya itu urusan nantilah, biasanya kan begitu. Apalagi yang karena mungkin mereka belum kenal, bahkan sampai sholat nggak tahu dan sebagainya. Maka memang penting rasanya sih ya para dai ini, dai milenial lah misalnya, untuk lebih terjun untuk mengarah ke anak-anak muda ini Kak. Betul. Karena ya mungkin sudahilah gontok-gontokan antara kita semua. Betul. Para dai, karena masih banyak PR-PR di luar sana yang harus kita perbaiki seperti itu. Nah, saran tak kira-kira ini Kak, apa yang harus kita lakukan ini Kak terkait dengan Citayam Fashion Week ini? Apakah kita harus menghadirkan superhero baru misalnya, atau memviralkan hal-hal yang baru yang memang baik menurut kita, maksudnya baik itu secara Islam misalnya, atau mungkin ya mendekati Islam lah sedikit, walaupun agak misalnya ada yang kayak bercampur baur, masih bercampur baur sedikit seperti itu. Iya. Kalau mungkin maksudnya kita viralkan satu ustadz gitu ya. Kita viralkan satu alim yang kemudian bisa menjadi referensi bagi anak muda sekarang gitu ya. Iya. Sebenarnya saya sih kurang sependapat untuk hal itu. Iya. Kalau saya sih secara pribadi ya, ini ketika mereka kemudian memviralkan 1-2 influencer, 1-2 aktor untuk dicontohi di jalan yang salah, maka cara kita adalah memviralkan kebenaran. Ya. Tidak terus, satu tokoh saja Kak. Betul. Harus kita kemudian fokus pada kebenaran itu, fokus pada dakwah itu, bukan kemudian kepada ulamanya, kepada ustadznya. Ya, karena kebenaranlah yang kemudian dakwah itu mengajak orang pada kebenaran, bukan mengajak pada tokoh. Gitu ya. Hanya saja memang perlu kita kerjasama. Ada yang fokus untuk dakwah remaja, ada yang fokus untuk dakwah pelajar, ada yang masuk di dunia kampus, mahasiswa, ada yang kemudian untuk masyarakat umum, ya, ada juga yang masuk di yang kasus yang kaum LGBT seperti ini. Itu memang kita harus kerjasama, ya. Ibaratnya seperti ini. Saya pernah membaca satu tulisan, ya, dakwah itu seperti membangun sebuah rumah. Ada yang fokus membangun fondasinya, ada yang meninggikan dindingnya, ada yang memasang keramiknya, ya, ada yang instalasi listriknya, ada yang untuk airnya. Maka yang mengerjakan listrik harusnya tidak perlu mencela mereka yang mengerjakan fondasi. Mereka yang membangun fondasi harusnya tidak perlu berbangga diri bahwa dia yang pertama, lalu mengabaikan orang-orang yang mengerjakan rumah itu di belakangan, seperti atapnya, keramiknya, dan seterusnya. Karena kita sebenarnya membangun rumah yang sama, gitu ya. Yang fokus di dakwah pelajar, alhamdulillah, ayo silahkan kembangkan dakwah itu di tengah-tengah pelajar kita.
Yang masuk di dunia kampus, ayo silahkan kembangkan dakwah itu di dunia kampus, di tengah-tengah mahasiswa kita. Yang masuk di dunia umum, yang masuk di LGBT, semua punya peranan kok. Dan tujuan kita hanya satu, bangun rumah yang sama, rumah la ilaha illallah itu. Iya. Ya, iya. Hanya saja kalau kita harus memviralkan, ya, istilahnya satu superhero baru, saya sih kurang sependapat untuk hal itu. Oh, nanti jadinya Takutnya tasuk. jatuhnya taklid gitu ya. Taklid Iya, buta ya. takutnya kemudian apa ya istilahnya, dakwah itu bukan lagi mengajak pada kebenaran, tapi dakwah itu mengajak pada satu tokoh. Oh, iya. Yang kita fokus ajarkan kebenaran, ajarkan Islam, ya. Iya, Kak. Ya, dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara sekreatif mungkin. Baik, baik. Seperti itu. Iya. Jadi teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, itulah tadi hasil diskusi kita hari ini ya, Kak ya. Iya. Bahwa mungkin bisa sedikit dulu, Kak, kata-kata terakhir, Kak, untuk Citayam Fashion Week ini untuk para remaja di luar sana yang masih kehilangan arah misalnya. Ya, mungkin Iya. sedikit kata-kata. Kita perlu cerdas untuk bermedia sosial. Tidak semua yang kemudian viral itu kita harus ikut di dalamnya, ya. Tapi gunakanlah hati kita, ya. Gunakanlah ilmu kita, saring dan filter dengan baik-baik, ya. Kemudian ikutilah jalan yang benar, ya. Iya. Jangan kemudian kita mudah latah untuk mengikuti ya apa saja lagi ngetren saat ini. Iya. Akhirnya yang rugi dari kita juga sendiri. Kebablasan ya, Kak. Iya, betul sekali. Ya, oke, itulah tadi statement terakhir dari pemateri kita, Kak Kanda, atau saya panggil Ustadz ini, Kak. Ustadz Kak Muhtadin Akbar SSI, yang selaku pendakwah atau dai yang terjun memang konsennya di dunia pendidikan, anak remaja ya, Kak ya. Iya. Di anak remaja yang saat ini kerja apa sekarang, Kak? Guru di salah satu pondok pesantren. Guru di salah satu pondok pesantren. Ya memang konsennya ini sampai sekarang pun masih tetap di remaja ya, Kak. Iya. Ya? Di anak-anak muda. Jadi beliaulah ahli dalam bidang ini yang menggabungkan antara dunia dan agama ini. Tidak ahli juga. Oh, tidak ahli. Ya, expert lah sedikit ya. Cuman fokusnya memang di situ. Iya, baik ya, Kak. Jadi para teman-teman di luar sana, kami harapkan bisa mencerna dengan baik video ini tadi, bahwasanya kita tidak harus mengikuti tren-tren yang lagi viral sekarang. Tetap kita teliti lebih lanjut lagi, di cross check yang mana bisa diikuti, yang mana mungkin ya dilupakan saja atau sekilas saja lewatnya. Para dai juga saya harap sekarang ini banyak para dai, Kak, yang masih menolak berdakwah di media sosial TikTok, padahal algoritma TikTok sekarang ini baik untuk berdakwah. Seperti itu. Baik, mari kita sama-sama semua para dai, para ustadz di luar sana, ayo masuk ke dunia TikTok. Kita viralkan hal-hal yang berbau kebaikan. Jangan sampai mereka yang suka dengan keburukan itu lebih viral daripada kita yang suka dengan kebaikan-kebaikan ini. Mungkin ya sebagian orang di luar sana mungkin berpendapat bahwa kebaikan itu tidak melulu misalnya harus sesuai agama, mungkin karena berbeda pendapat mungkin. Tapi kita secara Islam bahwa kita telah diatur dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, semua ada tata syariatnya, tata ajarannya, demikian mungkin. Jadi mari bersama-sama kita perangi Ghusul Fikir ini. Kita berperang dengan pemikiran dari mungkin kaum-kaum yang ingin merusak Islam. Jadi teman-teman tetap stay tune di channel kami di Sispas Faraday. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.